semuanya, kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Saya doakan kita semua tetap sehat-sehat selalu di masa pandemi COVID ini. Nah, sudah terlihat gambar di depan saya. Ini adalah gambar seorang public speaking lah, bahasanya seperti itu. Dia seorang MC. Ini juga ada fotonya bersama Pak Presiden. Mungkin sebenarnya saya mau coba hubungi Pak Presiden, cuma Pak Jokowinya mungkin lagi sibuk. Mungkin di lain waktu saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba menghubungi sosok yang satu ini. Dia adalah seorang MC yang profesional di bidangnya. Dan gini, saya membaca sebuah artikel bahwa keterampilan yang sangat dibutuhkan di era zaman sekarang ini adalah keterampilan public speaking. Biasanya kualitas seseorang itu bisa dilihat ketika kemampuan dia berbicara di depan umum. Biasanya seperti itu. Nah, bersama beliau yang satu ini, saya akan coba untuk bertanya rahasia atau tips dan trik gimana sih ketika kita berbicara di depan publik, atau hal-hal apa yang bisa kita lakukan ketika misalnya ingin mencairkan suasana yang formal di sebuah acara. Nah, karena itu kan sebenarnya nggak gampang mencairkan sebuah suasana itu atau menghidupkan suasana itu membutuhkan suatu seni atau suatu keterampilan khusus lah. Nah, bersama beliau yang satu ini saya akan coba untuk tanya mengenai gimana sih cara-cara untuk kita lebih percaya diri ketika tampil untuk berbicara di depan publik. Oke, saya akan coba menghubungi beliau yang satu ini. Tetap saksikan terus. Oke, kita sudah terhubung bersama beliau. Oke, siap. Nah ini jadi sudah bersama saya. Yang saya maksud tadi adalah seorang bisa dibilang master of ceremony ya, gitulah ya bahasanya ya. MC. Ya, MC. Iya, public speaking. Ya, itulah seputaran itulah. Boleh tahu nggak, Sir? Ini nama aslinya siapa? Nama asliku itu Haryanto. Oke, itu yang dikenal. Cuma kalau MC dipanggil itu Dito, Anto Dito. Oke. Gini, Sir, ini Sir MC itu atau ya nge-host atau MC itu biasa acara-acara apa? Nah, kalau saya itu kalau nge-MC atau host itu mungkin mulai dari acara birthday bisa. Acara corporate juga bisa, wedding juga bisa, prom night juga boleh. Semua boleh lah acaranya, yang penting ada uangnya. Iya, benar. Oke. Jadi gini, saya penasaran yang pertama itu, gimana sih Sir ini bisa awalnya terjun ke dunia MC itu, awalnya gimana? Ini disekolahkan atau gimana? Ini mungkin unik ya, ceritanya mungkin berawal dari sekolah. Dulu kalau saya sekolah itu waktu saya masih zaman SMA itu, mungkin kalau istilahnya kalau kita siswa itu diminta maju ke depan menjelaskan pelajaran, presentasi. Itu yang pertama. Kedua itu biasanya kan kalau di sekolah Kristen itu kan biasanya ada ibadah mingguan. Jadi kita naik ke panggung, pandu ibadah, apa semuanya itu membuat saya itu kayak istilahnya saya suka dengan ini tempat, maksudnya di depan umum, tampil di depan semua orang itu. Akhirnya mencoba lagi memasuki di gereja seperti itu juga, dan memasuki yang awalnya itu dunia badut. Jadi badut. Dunia badut ini gimana? Ya, menjadi badut, pakai baju badut. Oh, dulunya itu gitu ya? Dulunya iya, itu untuk menambah percaya diri. Supaya bisa membuat saya itu lebih eksis lagi di depan umum. Dan sekarang Sir ini sudah profesional sekarang dalam bidangnya. Iya, puji Tuhan sih. Kalau MC sekarang rasa malu itu sudah hilang, sudah dibuang jauh-jauh, akhirnya sudah terbiasa ketemu orang, tidak malu-malu lagi. Itu dia. Oke. Nah gini. Dari hal-hal sederhana aja. Oke. Kalau disuruh pilih deh, MC paling enak itu bagi Sir apa? Birthday kah atau wedding kah atau apakah yang paling MC yang paling enak itu wedding. Wedding ya. Kenapa bisa wedding paling enak? Banyak uangnya. Karena
bukan banyak uangnya sih. Kalau dibilang itu MC yang paling enak itu wedding karena apa? Polanya pasti semua sama. Oke. Itu dia, polanya semua sama. Pembukaan, Ya, penyambutan. ya, ya, betul betul. Kalau yang paling sulit Kalau apa? acara lain, sulit itu yang Sweet 17 yang birthday. Oh, itu paling sulit ya. Sulit karena apa? Harus mendapatkan mereka punya simpati, mendapatkan mereka punya feel. Itu dia. Kalau Karena tidak dapat itu artinya kita fail, kita gagal. karena anak-anak juga kan ini yang di Anak muda anak muda kan biasanya kan mau yang cari MC yang bisa menghidupkan acara, yang bisa mengerti mereka, yang tahu lah apa yang lagi hits sekarang ini. Oke, oke. Berarti nge-MC ini memang sesuatu yang apa ya? Perlu juga keterampilan khusus. Karena Ini kayak seni, bisa membaca situasi, itu dia. iya, jadi apa ya? Kalau kita kekurangan informasi juga kayak apa ya? Nggak disukai orang gitu nantinya artinya. Kita kayak istilahnya itu apa ya? Kalau anak muda sekarang bilang itu kayak garing. Garingnya betul, betul. Toh itu dia. Kan enak juga kalau kita dia anak muda, kita tahu mereka punya apa ya? Apa sih bercandaan mereka yang lagi hits sekarang itu? Dulu Oke, kan sempat itu yang lagi viral itu kan kayak itu yang apa yang sender samping ke ayah itu dia kan pernah viral itu yang disodok-sodok itu pakai ayah itu kan pernah itu dia. Iya. Oke, lanjut Sir, gini. Lanjut. Kan masih banyak teman-teman ini yang masih termasuk mungkin saya juga ya. Kadang tidak percaya diri untuk tampil speak di depan umum. Nah, pertanyaannya, apa kira-kira sebagai Sir yang sudah senior ini yang perlu ditingkatkan? Nah, senior juga. Maksudnya sudah profesional lah kan, sudah dibayar untuk tampil seperti itu. Itu namanya profesional. Oke. Hal-hal yang perlu. Nah, mungkin kalau mungkin kenapa? Maksudnya apa hal-hal yang perlu kita tingkatkan dalam diri jika ingin kita percaya diri speak di depan umum gitu? Kalau saya sih dari muda, masih anak-anak muda, masih SMA itu atau masih kuliah, mungkin boleh tampil di depan umum dulu, di depan kelasnya, presentasi, pimpin ibadah, jadi ketua kelasnya, jadi apa itu semua jadi model kepercayaan sih itu untuk membuat kita percaya diri. Gini deh, kan pastinya apa ya, banyak orang juga sudah mencoba seperti itu, cuma kita tahu sendiri kan biasa kalau bahasa zaman sekarang netizen gitu ya, atau kita dapat pembulian netizen. Biasa. Pembulian. Ada yang nggak suka, jadi kayak seolah-olah apa ya, kita itu kayak down gitu ketika mendengar teman kita misalnya berpendapat tentang kita jadi down. Nah, Sir pasti pernah alami itu kan? Saya pernah alami seperti itu. Misalnya satu nih, dulu saya punya suara mungkin cempreng sekali. Akhirnya saya mencoba sebelum saya tampil, saya punya handphone, coba saya punya vokal saya olah di record. Enak nggak didengar nggak kira-kira ini? Enak nggak ini? Itu dia. Atau mungkin ambil cermin besar-besar, coba bicara sama cermin. Oke. Berarti kalau masuk sebuah komentar yang dari netizen bilang, kau tuh kayaknya tuh kaku, cempreng suaranya atau apalah. Itu sih enggak apa-apa. Kita jadikan pembelajaran saja, itu jangan membuat kita jadi down. Oke. Berarti apa ya, bahasanya anjing menggonggong kafilah berlalu lah gitu ya. Betul sekali. Apalagi waktu saya kan pernah sakit toh, Sir Fikra toh. Saya kan pernah sakit stroke. Nah, stroke begitu. Kan itu isinya kan anak muda kan pasti stroke impossible sekali dong kok tiba-tiba stroke. Pasti ada apa ini. Dan sewaktu sembuh kembali untuk memulai sebuah rasa percaya diri di depan umum itu susah. Jadi mau tidak mau saya pertama kali itu harus menerima diriku sendiri dulu. Oh iya, saya orangku bagus, saya orangku Tuhan ciptakan saya itu sempurna seperti itu. Jadi istilahnya membuat kita sendiri motivasi sendiri. Jangan bilang karena bekas stroke, bekas ini, aduh nggak usah, singkirkanlah. Iya. Oke. Mungkin terakhir nih Sir, supaya sibuk ini mengganggu. Tadi ini sebenarnya nggak direncanain ini, saya cuma tiba-tiba hubungi Sir. Tiba-tiba ya? Iya. Jadi langsung dia. Nggak apa-apa Sir. Langsung ditodong. Oke. Jadi ini terakhir gini.
trik-trik pasti kan setelah melalui beberapa pengalaman nge-MC speaking gitu, ada pasti trik-triknya kan ketika kita mau mencairkan suasana yang begitu formal. Nah, apa sih? Trik-triknya itu yang pertama kalau saya ya, Hmm? pertama itu bangun kita punya mood. Dengan cara mungkin dengar musik yang kesukaannya kita dengar apa, itu dia. Kedua mungkin nonton video-video lucu-lucu, supaya kita punya mood ini cair sendiri. Oh gitu ya. Itu bekerja loh ya, walaupun mungkin, Iya. walaupun itu sepele, tapi itu bekerja loh, itu berfungsi. Oh, dan itu jadi ritual kan selama ini sebelum tampil itu, gitu. Ya, saya biasanya gitu berdoa dulu. Setelah berdoa, cari video-video yang lagi bikin kita punya mood, ketawa ke TV sendiri. Abis itu maju ke depan panggung, selesai. Pasti gol. Itu takutnya kalau kita seperti itu, yang sebelumnya kita harus hafalkan, nanti lupa. Nah, tidak. Makanya saya bilang semua MC itu pasti memiliki sebuah konsep. Misalnya konsepnya apa, mungkin sebuah rundown acaranya harus dipegang, atau mungkin nama pengantin, atau mungkin nama yang ulang tahun, seperti itu. Oke. Itu kan dipegang, bisa dibacakan, itu dia. Asalkan jangan terlalu menyontek. Iya. Oke, sir. Iya. Jadi nanti kalau saya butuh MC atau apa, saya tinggal hubungi aja ini, sir ya. Silakan dihubungi. Nanti bisa dipotong diskon lah gitu harga teman. Di diskon lah ya, diskon pandemik. Oke, sir. Oke, siap. Mohon maaf ini mengganggu. Ini sudah. Terima Semoga kasih, bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Ya, betul sekali. Khususnya yang mau jadi MC nanti bisa hubungi sir ya. Saya simpan IG-nya nanti di bawah sini, boleh ya? Boleh, siap. Terima kasih, Sir Fikra. Sukses selalu. Salam sehat. Iya, terima kasih atas waktunya. Bye-bye, Oke, siap. Bye-bye. Thank you. Thank you.